فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sampai pada mawadi'ud dhammah. Yaitu kata-kata yang ngerofaknya pakai dhammah itu apa saja, atau dhammah itu dijadikan sebagai tanda rofa itu pada kata apa saja. Ini insyaallah akan kita bahas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mawadi'ud dhammati, tempat-tempat dhammah. Di kata apa saja dhammah itu menjadi tanda rofa. Pada tempat mana saja, di mana saja dhammah itu menjadi tanda bagi perubahan rofa. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'ah. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda bagi rofa, bagi perubahan i'rab rofa. Ini pada 4 tempat, 4 jenis kata. Al-ismil mufradi, yang pertama adalah pada isim mufrad. Wa jam'i taksiri, dan juga yang kedua pada jamak taksir, jamak untuk memecah. Wa jam'il muannatsi as-salimi, dan juga jamak muannats salim. Salim, perhatikan ini adalah naat ke jamak, bukan ke muannats. Perlu dicatat bahwasanya as-salim ini adalah naat ke jamak, bukan naat ke muannats. Yaitu jamak untuk para wanita yang jamak selamat gitu. Jamak dengan penjamaan yang selamat. Jam'ul muannats jam'an saliman gitu. Paham? As-salim ini adalah i'rabnya naat ke jamak. Makanya nanti kalau jamaknya itu mansub maka bacanya salim, juga mansub saliman. Jam'al muannatsi as-salimah, jam'u al-muannatsi as-salimu. Tapi kalau ini jam'i ya al-muannatsi as-salimi. Demikian juga nanti ketika jam' mudzakkar salim, itu juga salim itu naat ke jamak bukan ke muannats. Karena yang disifati dengan selamat itu penjamaannya, bukan wanitanya atau bukan laki-lakinya. Yang disifati dengan selamat itu adalah penjamaannya. Maksudnya merubah kepada kata mufrad kepada kata yang berbilang, ini enggak ngerusak bentuknya, tinggal nambahi saja. Itu makna salim. Nanti insyaallah akan kita bahas. Yang jelas diperhatikan bagi yang pemula, kalau membaca jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim, maka salim ini diikutkan i'rabnya ke jamak, jangan diikutkan ke muannats. Yang keempat, wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung pada akhirnya sesuatu pun. Maka semua jenis 4 kata ini ngerofaknya pakai dhammah, ngerofaknya pakai dhammah. Dan kemarin sudah saya beri isyarat bahwasannya kalau mau memudahkan bagi yang pemula, maka dibalik cara merangkumnya. Jadi jangan dhammah dulu kemudian dicabangkan, tapi dibalik mu'rabatnya dulu, macam-macam mu'rabnya, yaitu mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari',
af'alul khamsah, asmaul khamsah, mutsanna, jamak mudzakkar salim. Itu baru kemudian dikasih rafa'nya pakai apa, nasabnya pakai apa, jernya pakai apa, gitu. Nanti minta tolong kepada ummahat yang sudah faham untuk diringkaskan, dibuatkan ringkasan, kemudian itu nanti yang dihafal. Jangan ngafal pakai ini, jangan ngafal pakai susunan ini. Kalau saran saya pribadi, jangan ngafal pakai susunan jurumiyah, karena nanti akan kesulitan, akan lama nyantolnya. Karena kita itu butuhnya di lapangan itu enggak, dhammah itu untuk apa saja enggak gitu. Kita butuhnya itu ketika kita mendapati jamak mudzakkar salim, kita ngerofaknya pakai apa? Nah, itu butuh. Ketika kita ketemu jamak taksir, kita rofaknya pakai apa? Nanti kita nasabnya pakai apa? Kita jernya pakai apa? Itu yang kita butuhkan. Adapun dhammah itu ada pada apa saja, ini nanti enggak dibutuhkan di lapangan. Maksudnya pada praktek membaca ini enggak dibutuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah ketika kita ketemu jamak taksir misalnya, nanti rafa'nya pakai apa, nasabnya pakai apa, jernya pakai apa, itulah yang kita butuhkan di lapangan atau pada praktek. Karena itu nanti bagi para ummahat yang sudah bisa tolong dirangkumkan biar nanti dijadikan satu lembar, kemudian biar dihafal sama ummahat yang pemula supaya lebih gampang. Qala asy-syarih wafaqahullahu taala, aqulu ad-dhammatu hiyal alamatu al-asliyatu lirraf'i kama taqaddama. Dhammah itu adalah tanda asli, tanda asal, tanda utama bagi rafa sebagaimana yang telah lalu. Walihada bada bihal musannif. Oleh karena itu dibahas pertama kali, diawali dengannya oleh musannif. Karena nanti setelah dhammah ada alif, ada wawu, ada thubutun nun. Ini sekarang kita masih bahas dhammah dulu. Dan nanti tolong dihitung ya, hasil pembagian dengan cara dibalik dengan hasil pembagian dengan cara ini nanti banyak mana cabangnya, ya, tolong nanti dihitungkan. Paham yang saya maksud? Ketika kita rangkum dengan cara dibalik, nanti hasilnya ketemu berapa poin, sama kalau kita pakai caranya jurumiyah ini nanti ketemu berapa poin. Wahia takunu alamatan ala raf'il kalimah fi arba'ati mawadhi'a, dan dhammah, hiya kembali kepada dhammah, menjadi tanda bagi rafa'nya suatu kata fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat, 4 jenis kata. Al-awwalu al-ismul mufradu. Yang pertama adalah pada isim mufrad. Mufrad secara bahasa artinya yang satu. Afroda yufridu, dari kata-kata fard, satu. Dari kata-kata fard, satu. Sendiri, ini namanya fard. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, dan sungguh kalian telah mendatangi kami atau akan mendatangi kami sendiri-sendiri. Itu furoda. Fard artinya satu. Berarti afroda yufridu mufrad, berarti yang disatukan atau yang dijadikan satu. Yaitu isim kata yang menunjukkan maknanya itu satu. Ini. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, penunjukan kepada bilangan kata ini dibagi menjadi 3, mufrad, mutsanna, dan jamak. Yang menunjukkan satu namanya mufrad, yang menunjukkan 2 namanya mutsanna, yang menunjukkan lebih dari 2 namanya jamak. Adapun dalam bahasa Indonesia, maka tidak ada perubahan seperti ini. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pintu itu mufradnya apa, mutsannanya apa,
jamaknya apa itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau ingin menunjukkan sebuah kata itu memiliki makna banyak, maka kalau nggak diulang pintu-pintu atau dikasih tambahan. Laki-laki, para lelaki, ya gitu, ditambahi para atau diulang kata-katanya. Ini kalau dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kandungan bilangan ini mereka memiliki satu kata itu bisa dijadikan mufrad, bisa dijadikan mutsanna, bisa dijadikan jamak, dan ini lebih ringkas nanti. Ini lebih ringkas. Kalau dalam bahasa Indonesia saya melihat 2 motor. Kalau dalam bahasa Arab cukup satu kata motor itu dirubah, maknanya sudah 2. Paham? Jadi dalam bahasa Indonesia kalau mau menunjukkan bilangan suatu kata itu tidak ada kemudian mufrad, mutsanna, jamak, enggak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab per kata itu bisa dimufradkan, bisa dimutsannakan, bisa dijamakkan. Ini termasuk salah satu keistimewaan bahasa Arab. Bahwasanya kalau untuk menunjukkan bilangan, ini masing-masing kata bisa dimodif, bisa dirubah. Jadi al-ismu al-mufradu, isim yang menunjukkan makna satu. Wal muradu bihi, hi kembali ke mufrad. Dan yang dimaksud dengan mufrad huna pada pembahasan ini, karena sudah pernah saya sebutkan mufrad itu memiliki banyak makna ya. Mufrad memiliki banyak makna. Kalau dalam bab tarkib, mufrad itu apa? Lawan dari murakkab. Mufrad itu lawan daripada murakkab yang tidak tersusun. Itu namanya mufrad, satuan kata. Satuan kata. Jadi, misal jamak pun kalau dalam bab tarkib dihukumi mufrad. Muhammaduna. Kalau dalam bab i'rab, dalam bab bilangan dia dihukumi jamak, tapi dalam bab tarkib dia dihukumi mufrad. Makanya karena dia cuma satu kata. Satu kata. Jadi perlu difahami, mufrad itu memiliki banyak makna dalam pembahasan nahwu. Nanti di pembahasan i'rab, mufrad ada maknanya sendiri. Pada pembahasan tarkib, mufrad ada maknanya sendiri. Pada pembahasan munada nanti ada maknanya sendiri. Maka tolong dipahami makna masing-masing dari setiap pembahasan. Karena itu perlu dijelaskan di sini wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan mufrad pada pembahasan ini adalah ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima, yaitu apa-apa yang selain mutsanna, selain kata yang dijamakkan, dan wala mulhaqan bihima, dan juga bukan mulhaq, sesuatu yang diikutkan. Karena nanti ada kata itu dia bukan mufrad, bukan jamak, bukan mutsanna, tapi mulhaq, diikutkan, dikategorikan ke mutsanna. Seperti itsnatain, itu bukan mutsanna. Itsnatain itu bukan mutsanna karena nggak ada mufradnya. Kata dua, gimana cara mufradkannya? Wong memang dia dari pembawaannya artinya dua. Dua mufradnya piye? Umpamanya loro. Gitu loh. Jadi wala mulhaqan bihima, nanti ada beberapa kata yang dia itu bukan mufrad, bukan mutsanna, bukan jamak, tapi mulhaq namanya, mulhaq, diikutkan. Diikutkan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Yang jelas paham kata-kata ini. Yang jelas paling penting bagi pelajar pemula adalah memahami kata, memahami penjelasan dalam buku ini. Ini yang paling penting. Jadi mufrad dalam bab i'rab adalah selain mutsanna, selain jamak, dan selain mulhaq yang diikutkan dengan mutsanna dan jamak bihima, hima, dhamir huma ini kembali kepada mutsanna dan jamak. Dan bukan sesuatu yang diikutkan dengan keduanya, yaitu mutsanna dan jamak.
Wala minal asma'il khamsah, dan bukan termasuk dari asma'ul khamsah. Nanti ada pembahasan tentang asma'ul khamsah, isim yang 5. Karena isim yang 5 itu sebenarnya ya mufrad. Akhuka, kemudian apa lagi? Abuka. Itu semua adalah mufrad, tapi dalam bab i'rab enggak ikut i'rabnya mufrad karena dia punya hukum sendiri. Nanti rafa'nya pakai wawu, nasabnya pakai alif. Nasabnya pakai apa? Pakai alif, dan jernya pakai ya. Sebenarnya dia mufrad sebenarnya, tapi dalam bab i'rab enggak dimasukkan karena dia punya hukum sendiri. Perhatikan itu. Asma'ul khamsah secara hukum bilangan dia mufrad. Asma'ul khamsah secara hukum bilangan dia itu mufrad. Karena bisa dijamakkan. Tapi dalam bab i'rab dia dikecualikan. Karena i'rab punya i'rab sendiri, punya i'rab sendiri. Intinya yang pertama dhammah sebagai tanda rafa pada isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan makna satu. Selain yang makna dua, selain yang makna jamak, selain yang mulhaq, dan selain kecuali asmaul khamsah. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal babi, karena masing-masing dari ini yaitu musanna, jamak, mulhaq dan asmaul khamsah tidak dikatakan baginya dia itu mufrad dalam bab i'rab, khusus dalam bab i'rab. Kalau dalam bab bilangan, asmaul khamsah itu mufrad. Akhuka ya satu, musannanya ya akhawan, jamaknya ya ikhwah atau akhwat. Nah itu. Jadi ini harus jeli, seorang pelajar harus jeli bahwasanya mufrad dalam bab i'rab ya ini. Yang selain musanna, selain jamak, selain mulhaq, selain asmaul khamsah itu namanya mufrad dalam bab i'rab. Sawaun kana limudzakkarin, baik itu kata itu untuk menunjukkan makna laki-laki, nahwu jaa zaidun, maka zaidun di sini mufrad. Rafa'nya pakai dhammah karena dia mufrad. Wa qauli ta'ala qala Ibrahimu, Ibrahim juga mufrad mudzakkar. Rafa'nya juga pakai dhammah walaupun dia mamnu minas sharaf. Auli muannatsin, atau baik itu berupa laki-laki atau untuk nama perempuan atau untuk kata perempuan. Nahwu ja'at Fatimatu, maka Fatimatu ini mufrad karena satu Fatimah. Wa qauli ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi itu mengeluarkan beban-bebannya. Ardu di sini adalah mufrad karena satu bumi. Dan ardu ini dihukumi wanita. Ardu, al-ard, bumi itu dihukumi wanita dari sisi kata. Makanya pakai ta'nis wa akhrajat. Karena ardu itu dihukumi wanita. Afqalaha, domirnya juga pakai wanita. Maka ardu di sini mufrad dan rafa'nya pakai dhamma. Fakullun min, maka masing-masing dari Zaidun wa Ibrahimu wa Fatimatu wal ardu ismun mufradun, semuanya adalah isim mufrad karena bukan jamak, bukan musanna, bukan asmaul khamsah, dan juga bukan mulhaq. Wa alamatu rafi'iyat dhammatu adh-dhahiratu ala akhir, dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang jelas pada akhirannya. Qala wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddaratin, isim mufrad itu kadang juga rafa'nya itu bukan dengan dhammah dhahir, tapi dengan dhammah muqaddarah. Ini kemarin i'rab takdiri, diulang lagi di sini. Jadi dhammah itu bisa menjadi tanda bagi rafa', baik tanda secara jelas maupun i'rab takdiri. Itu ketika pada isim mufrad yang kebetulan sesuai dengan 3 kemarin itu, ta'dzur, thiqal, dan munasabah. Itu. Jadi mufrad kalau ta'dzur juga di'rab pakai dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Mufrad kalau ada thiqal
juga di-i'rab pakai dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Mufrad kalau munasabah juga di-i'rab pakai dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Ini sebenarnya sudah lewat tapi cuma disebutkan lagi. Kama fi nahwi safarul fata wal qadi wa gulami, telah berpergian seorang pemuda dan seorang hakim dan juga anak saya. Maka al-fata ya pakai dhammah karena dia apa? Mufrad, tapi pakai dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur. Al-qadi rafa'nya pakai apa? Pakai dhammah. Kenapa? Jadi kalau ditanya pakai dhammah, jawabnya kenapa? Ya karena mufrad. Seandainya mutsanna enggak pakai dhammah. Wal qadi kenapa pakai dhammah? Karena mufrad. Dhammah apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena isim mangkus, gitu. Wa gulami rafa'nya pakai apa? Pakai dhammah. Kenapa pakai dhammah? Karena mufrad. Dhammahnya dhammah apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa pakai muqaddarah? Karena untuk munasabah kepada ya mutakallim dan seterusnya gitu. Wa nahwi hafizat Laila al-Qur'ana. Laila telah menghafalkan Al-Qur'an. Maka Laila di sini i'rabnya marfu. Kenapa? Karena sebagai fa'ilah. Sebagai fa'il. Rafa'nya pakai apa? Pakai dhammah. Muqaddarah atau dhahirah? Muqaddarah. Kenapa pakai dhammah? Karena mufrad. Kenapa pakai muqaddarah? Karena dia isim maksur. Wa qouli ta'ala qala Musa, sama Musa juga seperti itu. Fakullun minal fata wal qadi wa gulami wa Laila wa Musa, semuanya tadi adalah ismun mufradun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu al-muqaddaratu. Semuanya adalah mufrad marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Mana min duri at-ta'adzur, terhalang dari menampakkan dhammah tadi adalah ta'adzur, karena ada ta'adzur, karena enggak bisa pada contoh fil fata wa Laila wa Musa karena isim maksur semuanya. Wasiqalu atau juga ta'adzuru. Wasiqalu dan juga penghalangnya adalah siqal pada contoh fil qadi, pada contoh al qadi. Wastighalu al mahalli, dan sibuknya tempat biharakatil munasabah. Ini penghalang yang ketiga. Penghalang ketiga adalah sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian fi gulami, kalau contohnya pada gulami. Jadi khulasahnya, ringkasnya adalah dhammah itu menjadi tanda rafa pada isim mufrad, baik itu mufrad mudzakkar atau mufrad muannats, baik itu dhammahnya muqaddarah, baik itu dhammahnya dhahirah ataupun dhammahnya muqaddarah. Pokoknya kalau isimnya itu mufrad, bukan mutsanna, bukan jamak, bukan mulhaq, bukan asmaul khamsah, maka rafa'nya pakai dhammah. Wis, titik. Qala al-maudhi'u tsani, tempat yang kedua yang rafa'nya juga pakai dhammah, jam'ut taksiri, jamak kata yang menunjukkan bilangan yang lebih dari dua. Jamak itu lebih dari dua. Tapi kalau sholat jamaah berdua saja dihukumi jamaah. Tapi kalau dalam hukum bilangan itu adalah yang lebih dari dua, itu dihukumi jamaah. Jamak taksir, jamak dengan cara memecah. Taksir dari kata-kata kassaro yukassiru, memecahkan. Jangan keliru dengan jamak taksir, jangan taksir ya bacanya. Kalau taksir artinya memperbanyak. Kassaro yukassiru, memperbanyak. Tapi kalau kassaro yukassiru artinya memecahkan. Kenapa? Karena jamak taksir itu diserupakan dengan bitaksiril aniyah wa huwa izalatul ti'ami ajzaiha, yaitu dengan cara memecah. Di perkataannya itu satu kata kan terbagi dari beberapa huruf. Ini per huruf ini dipecah-pecah, terus dirubah, harokatnya dirubah, pokoknya dibejati. Jamak taksir dengan cara merusak, gitu loh. Lawannya jamak yang salim, baik itu muannats atau mudzakkar. Karena kalau jamak salim itu nggak dirubah harokatnya. Muhammadun tinggal ditambahi Muhammaduna, nggak dirusak, nggak jadi mihmiduna atau muhimudani, nggak ada.
Kalau jamak taksir dengan cara dirusak, dipecahi, diambili satu huruf, disusun sakarepe wong Arab, diharokati sakarepe wong Arab. Makanya dikatakan jamak merusak, jamak taksir. Ingin merubah makna kata yang dari maknanya satu, ingin dirubah menjadi makna banyak, tapi dengan cara merusak. Itulah jamak taksir. Lawannya adalah apa? Jamak salim. Jamak taksir lawannya adalah jamak salim, baik yang mudzakkar maupun muannats. Kalau jamak salim enggak ada yang dirusak. Jamak salim enggak ada yang dirusak. Muslimatun jadi muslimatun. Mu tetap, sinnya juga tetap, lamnya juga tetap, mimnya juga tetap. Tapi kalau jamak taksir lihat nanti merusak. Wa huwa ma dalla ala aktsaro min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi sighati mufradihi, yaitu apa-apa yang menunjukkan atas lebih dari dua, baik itu kata mudzakkar atau itsnataini atau dua kata muannats. Jadi jamak taksir ini jamak boleh join laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki juga bisa dijamak taksir, kata wanita juga bisa dijamak taksir. Ini joinan. Ma'ataghayyurin dengan cara merubah, dengan adanya perubahan fi sighati mufradi dari bentuk mufradnya. Ini jamak taksir. Sawaun kana li mudzakkar, baik jamak taksir ini untuk mudzakkar, nahwu jalasar rijalu. Ar-rijalu adalah jamak taksir, jamak dari rajulun. Rajulun satu orang laki-laki, ar-rijalun artinya banyak orang laki-laki. Lah dari sigha aslinya rajulun bukan kemudian dibiarkan asli rajulat, bukan, tapi dirusak jadi rijal. Harokat pada roknya dirusak, harokat pada jimnya juga dirusak, sambungan jim dengan lamnya juga dipisah. Pokoknya dibawa jati kabeh wis. Ini. Dan jamak taksir ini ada 4 jenis. Ada yang bunyi satuannya itu justru lebih banyak daripada jamaknya. Jadi huruf ketika dia mufrad itu lebih banyak daripada huruf ketika dia itu menjadi jamak. Ada yang kebalikannya, ada yang huruf ketika jamak itu malah lebih banyak dari huruf ketika mufrad. Ini seperti ini, rijal ini termasuk huruf ketika jamak lebih banyak dari huruf mufrad. Kenapa? Karena mufradnya cuma 3 huruf, rajulun 3, ro, jim, lam. Tapi ketika jamak jadi banyak, jadi 4. Ada yang malah lebih sedikit ketika jadi jamak, ada yang malah sedikit. Seperti mufradnya kitabun 4. Jadi ketika jamak jadi kutubun cuma jadi 3. Macam-macam. Makanya ini jamak paling rusak ini. Juga yang kedua, yang ketiga sama dalam masalah huruf. Bilangannya huruf tetap 3 ya tetap 3, 4 ya 4. Tapi ada perbedaan harokat. Itu nanti ada contohnya. Atau ada yang persis. Ini yang nggak ada di sini faedahnya. Jamak taksir itu ada yang persis mufrad dan jamaknya sama. Seperti kata-kata fulkun, perahu. Mufrad dan jamaknya sama. Bisa sampean pakai untuk mufrad, bisa sampean pakai untuk jamak fulkun. Fulkun artinya perahu. Ini bisa dihukumi mufrad, bisa dihukumi jamak, bisa diartikan mufrad, bisa diartikan jamak, sama persis antara mufrad dan jamaknya. Paham jamak taksir? Jamak yang merusak, karena dirusak dari sigha aslinya. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang dirubah harokatnya. Ini, maka jamak taksir itu adalah sebuah
penunjukan kata yang bermakna lebih dari dua dengan cara merubah bentuknya, itulah jamak taksir. Pokoknya kalau ada satu kata maknanya itu lebih dari dua dan dia itu dengan cara merusak dari sigo aslinya, pokoknya itu jamak taksir itu. Maka dia adalah jamak taksir. Wa qouli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fiha kutubun qayyimah. Kutub artinya kitab-kitab, jamak dari kitabun. Maka ini sebuah penggandaan makna menjadi lebih dari dua dengan cara merusak, dengan cara merubah sigo aslinya. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf ada kutubun qayyimah, kitab-kitab yang kuat atau tulisan-tulisan yang sangat berharga. Auli muannats, atau baik jamak ini juga bagi muannats. Tadi kan untuk laki-laki ar-rijal, rajul, rijal, kitab, kutub. Ini untuk mudzakkar. Atau untuk jamak muannats juga, ja'atil hunudu, nahwu ja'atil hunudu. Telah datang para hindun. Hunud jamak dari hindun, hunudu. Wa qaulihi ta'ala, atau wa qauluhu ta'ala, wa qaulihi ta'ala, wa hurun in, dan bidadari-bidadari yang cantik jelita. Hurun jamak dari haura'u. Haura artinya satu bidadari, kalau hurun artinya banyak bidadari. Hurun jamak dari haura. Qala fa kullun minar rijalu wa kutubun wal hunud wa hurun, masing-masing dari rijal wa kutub wal hunud wa hur, jam'u taksirin, semuanya adalah jamak taksir. Marfu'un, marfu karena i'rabnya sebagai rijal sebagai fa'il, kutub sebagai mubtada, hunud sebagai fa'il, hurun sebagai apa i'rab ini? Kalau enggak mubtada ya khabar, kalau enggak mubtada ya khabar. Wa alamatu rafi'ad dhammatu ad-dhairatu ala akhir, dan tanda rafa'nya dengan dhammah, semuanya dengan dhammah pada akhirannya. Qala wa qad yakunu rafuhu bi dhammatin muqaddaratin. Dan sama jamak ini juga ada yang dhammahnya itu ada yang muqaddarah juga. Jamak taksir ini ada yang pakai dhammah muqaddarah juga, yaitu ketika bertepatan dia juga jamak taksir plus dia itu ta'adzur atau mangkus atau thiqal atau munasabah. Kama fi nahwi, seperti dalam contoh ja'al usaro, telah datang para tawanan. Usaro jamak dari asirun, jamakna usaro. Asirun jamaknya adalah usaro. Maka usaro adalah jamak taksir. Jamak taksir, dan dia juga kemudian jadi isim maksur, menjadi isim maksur. Maka di-i'rab pakai dhammah muqaddarah, mana min duriha ta'dzur karena isim maksur. Wa tazawwajatil adzaro, dan telah menikah para adzaro, jamak dari adro, para perawan. Adzaro jamak dari adro, artinya gadis. Maka adzaro ini juga jamak taksir dan dia juga isim maksur. Wa qauli ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku, ibadi jamak dari abdun, ibadun, dan dia mudhaf kepada ya mutakallim, maka di-i'rab pakai dhammah muqaddarah, mana min duriha istighalul mahal bi harakatil munasabah. Fakullun minal usaro wal adzaro wa ibadi jamu taksirin, semuanya adalah jamak taksir. Marfu'un wa alamatu rafi'ad dhammatu al muqaddaratu mana min duriha ta'adzuru fil usaro wal adzaro, penghalangnya adalah ta'adzur ketika usaro dan adzaro. Wa harakatul munasabati fi ibadi, dan harakat munasabah ya mutakallim pada ibadi. Jamak taksir ini enggak ada kaidahnya, makanya ngandalkan kamu saja.
Jamak taksir enggak ada kaidahnya. Qala wa anta idza ta'ammalta fi mufradati hadhil jumu', dan kamu apabila mau merenungi dalam mufradat, kata satuan. Mufradat jangan diartikan kosakata ya. Mufradat di sini jangan diartikan kosakata, tapi diartikan satuan kata, mufrad-mufradnya. Kamu kalau mau memeriksa mufrad masing mufrad dari semua jamak tadi, wajadta anna sighataha lam taslam minat taghyir. Kamu akan dapati bahwasanya bentuknya tidak selamat dari perubahan. Asna ajamiha, di sela-sela menjamakkannya dibujati kabeh, kalau sing selamat. Enggak ada yang dibiarkan, dirusak semuanya. Makanya dikatakan jamak taksir, jamak rusak, jamak dipecah. Karena apa? Karena tidak ada yang selamat dari perubahan. Imma biziyadah, ada yang bisa jadi imma itu artinya gitu. Imma bisa atau ada kalanya dengan ditambah fil jamak. Ketika jamak ditambahi huruf. Mata ghayurin fi syakl. Plus dirubah harokatnya, ditambahi huruf harokati dirubah, harokatnya dirubah. Kama fi nahwi rajulin wa rijalin. Ini ditambahi alif dan juga harokatnya dirubah-rubah. Wa imma binaksin fil jama' ma taghayyurin fi syakl. Ada juga yang di sela-sela jamaknya itu dikurangi. Jadi tambah sedikit. Ketika jamak malah hurufnya malah sedikit. Ma taghayyurin plus harokatnya dirubah. Kama fi nahwi kitab wa kutub. Hurufnya dikurangi, harokatnya dirubah. Wis pokoke bebas. Jamak paling abstrak ini. Wa imma bi ghairi dzalik, ada juga yang selain dengan itu, min anwa'it taghyir, dari macam-macam perubahan. Jamak taksir ada yang dikurangi, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang pokoknya dipecah. Qala, kita baca ta'liq yang pertama ya. Qala wa anwa'ut taghyiri al-waqala Al-Muhashi, ini sama ini juga Ahmad Habib. Berkata pemilik catatan kaki, wa anwa'ut taghyir, macam-macam perubahan, al-waqi'ah, ti atau ta atau tu. Ayo. Ti. Naga. Ke anwa itu, anwa'ut taghyir al-waqi'atu. Sama-sama perempuan itu kok. Anwa perempuan, waqi'ah perempuan. Fi jumu'it taksiri sittatun la ghair. Oh, sudah dan. Fi jumu'it taksir sita, macam-macam perubahan pada jamak taksir ada 6 model. La ghair, enggak ada selain itu. Al-awwal at-taghyiru bi ziyadati 'alal mufrad. Dengan merubah dengan cara menambah pada bentuk mufradnya. Min ghairi taghyiri syaklin, tanpa ada merubah harokat. Nahwu sinwin wa sinwanin. Sinwin wa sinwan, sama sinu. Adapun harokat wawunya ini sudah maklum karena apa? Ini bukan mengganti namanya, karena ini sudah kewajiban i'rab. Dipindah. Seperti muslimun jadi muslimatun, aslinya i'rabnya pada mim, dirubah pada i'rabnya pada ta. Ini enggak apa-apa. Yang penting ini sinwun, sinwan tetap sama. Sinwun, sinwan. Ini enggak ada merubah. Sinwun artinya semisal atau serupa. Sinwun. Sinwun artinya serupa. Asani yang kedua, at-taghyiru bin naqs anil mufrad. Merubah dengan cara mengurangi dari mufradnya. Min ghairi taghyir syaklin, tanpa merubah harokat. Nahwu tukhomatin wa tukhomin. Tukhomatin mufrad, tukhomin jamak. Enggak dirubah harokatnya, tapi dikurangi tok. Artinya kekenyangan. Tukhomah artinya kekenyangan. Asal yang ketiga, at-taghyiru bitabdil syakr min ghairi ziyadatin wala naqs. Hurufnya tetap, tapi harokatnya berubah. Merubah dengan cara merubah harokat, hurufnya tetap. Tadi kan hurufnya ditambah, harokatnya tetap. Hurufnya dikurangi, harokatnya tetap. Sekarang harokatnya dirubah,
hurufnya tetap. Nahwu asadin jadi usudin. Asad satu singa, usud banyak singa. Ar-rabi at-taghyiru bi ziyadati 'alal mufrad, ma taghyiri syakl. Ditambah hurufnya, dirubah pula harokatnya. Karajulin warijal, ini tadi. Al-khamis yang kelima, at-taghyiru bin naqs 'anil mufrad. Hurufnya dikurangi dari sigha mufrad dan dirubah pula syaklnya. Karasulin jadi rusul. Rasulin hurufnya juga dikurangi, harokatnya juga dirubah. As-sadis yang keenam, at-taghyiru bi ziyadati wan naqs, dengan merubah dengan cara menambahi huruf dan juga ada yang dikurangi juga, ono huruf yang ditambahi, ono huruf yang dikurangi. Ma taghyiri syakl plus harokatnya juga dirubah. Ini paling ruwet. Nahwu gulamin wa ghilmanin. Gulamin wa ghilmanin ini ada huruf yang dibuang dan juga ada huruf yang ditambah. Adapun alif itu beda. Alif yang ada pada gulam dengan alif yang ada pada ghilman itu bukan satu alif. Itu rubah. Alif pada gulam dibuang, ditambahi alif baru lagi, gitu. Amma ziyadah fi ghilmanin fa bil alif wan nun. Adapun tambahan di situ, maka ditambah alif dan ditambah nun. Wa amman naqas fa naqsul alif allati kanat. Ya benar kanat, bukan kana. Yang benar itu kanat ditambahi ta. Adapun kurangannya adalah dengan cara mengurangi alif yang ada, yang sebelumnya ada pada lam. Lam, alifnya dibuang. Wa qablal mim, dan juga yang sebelum mim yaitu lam itu dibuang alifnya. Fil mufrad. Wa amma taghayyur syakl fa dhahir, adapun dirubah harokatnya ini keto wisan, jelas. Fa arafta atau fa urifat anna alifa ghilman ghairu alifi gulam. Maka diketahui bahwasanya alif yang ada pada ghilman itu bukan alif yang ada pada gulam. Alif pada gulam tadi dibuang. Karena alif ghilman ini alif tambahan yang sepaket dengan nun. Alif nun. Salman. Ini tambahannya memang sepaket alif dan nun. Adapun gulam, alifnya itu yang awal ora kok terus dijotno, dirubah, digeser ke belakang enggak, tapi dibuang. Listilafi mahalliha, karena bedanya tempat alif tadi. Karena ghilman, karena gulam alifnya pada setelah lam dan sebelum mim. Kalau ghilman alifnya setelah mim, maka ini bukan satu alif, ini beda. Intaha min syarhil azhari alal ajurumiyah ma hasyati abin najah. Ini macam-macam jamak taksir, ada yang dirubah harokatnya, ada yang dirubah hurufnya, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ini jamak taksir. Baik, waktunya sudah habis. Tadi tak kira mau sampai bisa selesaikan jamak muannas salim, tapi ternyata